Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak aneh begitu kan ya. Temukan fakta baru Bawaslu tunda putusan kasus Gibran ya di CFD tersebut ya terkait dengan bagi-bagi susu ya. Saya kira kalau sudah menemukan fakta di situ, kenapa tidak ditindak begitu kan? Apakah Bawaslu hari ini sudah masuk angin? Apakah Bawaslu hanya mengincar Anies Baswedan, ya, mengincar Pak Ganjar atau apa begitu kan? Tapi yang jelas menurut saya pribadi, kalau sudah ada fakta di belakang ya, ini semua begitu kan di lapangan begitu kan. Bahkan Bawaslu DKI sudah menyatakan seperti itu, tapi dari Bawaslu RI tidak ada yang mengatakan bahwa ini ada pelanggaran dan sebagainya begitu. Ini sudah jelas-jelas di depan mata kok begitu kan. Jadi saya kira kenapa Bawaslu ini hari ini masuk angin begitu kan? Pertanyaan itu muncul begitu kan? Dari beberapa pernyataan ini sudah menemukan fakta begitu kan? Tapi tidak ditindak begitu. Saking takutnya hari ini ya, ketika melihat ketika melihat Gibran di situ begitu. Ya takutlah begitu kan ya. Bagaimana tidak takut ya? Kalau sudah posisi Bawaslu diganti di situ begitu kan, dilaporkan ke DKPP, wah bahkan KPU pun ya karena memberikan peringatan kepada Gibran ya malah dilaporkan begitu kan ya, mau dilaporkan di situ begitu. Cemen benar udah ya pengumuman ya bersalah nanti kalau kalah setelah pemilu ya baru berani tuh nyalinya katanya. Muter-muter aja terus sampai pemilu selesai dan kasus kadar luar sah. Bahkan inilah yang mewarnai ya tindak tanduknya katanya begitu. Ya ditunda-tunda sampai pemilu bubar. Ngerinya kalau pasangan itu yang jadi karena banyaknya pelanggaran terus rakyat ya pada tidak percaya. Bisa geger ini katanya. Ini kok wasit ya bola nggak tegas banget. Lama-lama bisa digebukin pemain atau dikeroyok penonton yang kecewa ini begitu. Jadi saya kira hari ini hal-hal seperti itu tidak perlulah ya kita melihat bahwa kalau memang ada kesalahan ya yang aturan-aturan kampanye yang dilanggar seharusnya kan ditindak di situ begitu kan ya, jangan-jangan nanti hanya diperingatin begitu kan, diperingatkan dan sebagainya. Seharusnya kan Bawaslu itu kan bertindak, bukan seolah menjadi penceramah di situ begitu kan ya, ditindak di situ begitu. Bahkan ya satu sisi mengatakan bahwa putusan satu pelanggaran butuh waktu berbulan-bulan, padahal jumlahnya ribuan. Buat apa besar anggaran, kerja nol besar. Bawaslu harus jeli ya, jangan ada rasa nggak enak karena akan ada yang keenakan ya. Bawaslu harus tegas. Jika nggak tegas ya mending bubarkan saja atau ganti ketuanya. Jika sudah dipilih itu harus berprinsip ya, siapa salah itu tidak peduli. Yang penting tugas itu harus dijalani. Betul begitu kan? Ya, bagaimana tugas seorang Bawaslu di situ begitu kan. Tugasnya seperti apa? Tupoksinya seperti apa? Kalau ada pelanggaran-pelanggaran itu kenapa tidak ditindak begitu kan? Itu poin penting di situ begitu. Kalau hanya mengandalkan ya peringatan sana sini, saya kira ya ini menurut netizen ya mending bubarkan saja Bawaslu itu. Toh pada akhirnya tidak ada manfaatnya begitu kan ya. Anggaran digedein sana sini begitu. Bahkan ya satu sisi nggak usah kebanyakan drama. Apapun yang kalian lakukan rakyat sudah tidak percaya apapun terhadap lembaga kalian. Mending kalian main catur atau ular tangga ya itu lebih bermanfaat. Minimal ya uang pajak kami berguna buat kalian karena ada kegiatan. Ya anggaran digedein sana sini pada ujung-ujungnya masyarakat Indonesia kan sudah tahu begitu kan apa kelakuan-kelakuan yang kemudian ya yang melanggar sana sini begitu. Jadi artinya ada kekacauan cara berpikir mereka. Bahkan ini temukan fakta baru Bawaslu tunda putusan kasus Gibran di CFD ya. Badan Pengawas Pemilu ya Jakarta ya pusat menemukan data dan fakta baru dalam kasus dugaan pelanggaran yang dilakukan cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka terkait kegiatan yang membagi susu di acara Care Friday atau CFD di Jakarta. Bahkan Ketua Bawaslu Jakarta Pusat Christian Neslon Pangki mengatakan temuan data dan fakta baru ini membuat pihaknya butuh waktu untuk mengkaji dugaan-dugaan pelanggaran-pelanggaran yang ada. Lantas bagaimana kalau sudah ada pelanggaran-pelanggaran seperti itu begitu kan? Apakah ini tidak ditindak atau apa begitu kan?
Ya percuma lah ada Bawaslu, toh pada hakikatnya tidak ditindak begitu. Ya seolah-olah coba kalau ini dilakukan oleh Anies Baswedan begitu kan. 7 hari 7 malam ya Bawaslu itu ya ngincar terus begitu kan. Tapi sayang seribu sayang masyarakat sudah tahu bagaimana posisi Bawaslu hari ini begitu kan. Ada kerancuan-kerancuan luar biasa di situ begitu. Ini kami menemukan ada data dan fakta yang baru yang bisa dipertimbangkan untuk kita kaji katanya begitu ya. Bahkan ya salah satunya ya mereka mengatakan ya fakta itu begitu kan agak seperti kelambatan karena ini. Itu agak terjadi seperti itu kelambatan karena kami temukan data dan fakta baru ya kata Pangki kepada wartawan. Bahkan ia mengatakan dalam peristiwa itu ya sudah dinyatakan tidak ada pelanggaran pidana pemilu. Bawaslu Jakarta Pusat kata dia mengkaji dugaan pelanggaran terhadap peraturan lainnya. Pak Kim membenarkan salah satu aturan yang diduga dilanggar adalah peraturan Gubernur di Jakarta nomor 212 ya, nomor 12 tahun 2016 tentang pelaksana hari bebas kendaraan bermotor. Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jakarta Pusat, ya Dimas Trianto, enggan mengungkap data dan fakta baru apa yang ditemukan kepada pihaknya. Ya, Bawaslu RI mengatakan tidak ada fakta, tidak ada yang melanggar. Sedangkan Bawaslu DKI Jakarta ya ada fakta baru. Ini kan gimana? Yang benar ini coba bayangkan begitu kan. Padahal ya Bawaslu RI itu kan harus ada konfirmasi dari Bawaslu daerah di situ begitu kan. Ya pada ujung-ujungnya dalam perspektif Bawaslu RI ya tidak menemukan apa-apa. Kenapa? Karena yang dilihat itu ya di situ aja, di pusat di situ begitu kan. Tidak dilihat dari daerah-daerah yang ada. Jadi artinya apa? Artinya saya rasa ada sesuatu yang aneh melihat bagaimana seorang Bawaslu hari ini begitu kan. Bahkan dia satu sisi mengatakan dalam kesempatan yang sama Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jakarta Pusat Dimas Trianto enggan mengungkapkan data fakta baru apa yang ditemukan pihaknya. Ia menjelaskan hasil kajian-kajian paling lambat akan disampaikan pada 3 Januari ya. Ya Januari dan Februari sudah mau coblosan mereka begitu. Ia mengatakan pihaknya juga masih mengalami apakah dibutuhkan memanggil Gibran dalam menangani dugaan pelanggaran itu. Kita harus berhati-hati dalam menyikapi sebuah temuan. Harus sangat detail kajiannya seperti apa, kita juga enggan bisa memanggil tanpa dasar yang kuat. Makanya di dalam lebih ya terkait kajian yang kita sebutkan. Sebelumnya Gibran membagikan susu gratis kepada masyarakat yang tengah menikmati hari bebas berkendara. Itu kan jelas kenapa harus Gibran di situ begitu. Kenapa tidak yang lain begitu kan. Jadi jelas mereka begitu artinya beralibi apapun masyarakat kan sudah melihat. Sudah mengatakan sudah melihat bagaimana hal-hal itu ada pelanggaran besar begitu kan ya. Coba kalau ini dilakukan Anies Baswedan bagi-bagi sembako aja begitu kan ya. Maka wah ini akan ditindak habis-habisan oleh mereka begitu. Jadi inilah ya anaknya presiden dan bukan anaknya presiden itu berbeda di situ begitu sehingga hukum itu dijadikan sebagai alat ya walaupun toh pada hakikatnya itu melanggar. Mungkin itu yang kami sampaikan ya tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.